10 penampakan Putri Duyung paling terkenal. Sejak awal sejarah, telah banyak legenda tentang Putri Duyung yang cantik, namun juga kadang mematikan. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan, paras cantik, dan kehidupan mereka dalam laut, membuat penasaran banyak orang. Budaya-budaya di seluruh dunia punya versi mereka sendiri akan Putri Duyung ini, mulai dari manusia ikan di Jepang sampai Disney di Amerika. Selama ratusan tahun, telah banyak orang yang bersaksi melihat Putri Duyung. Apakah kejadian-kejadian itu benar atau hanyalah salah tafsir dan salah tangkap? Apakah orang berpura-pura melihat Putri Duyung untuk mencari popularitas? Sepertinya sejarah belum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Karena masih banyak penampakan Putri Duyung sampai hari ini. Apakah Putri Duyung semua legenda atau benar nyata? Mari kita simak. 10. Putri Duyung Kiryat Yam. Tahun 2009 gempar melanda sebuah kota di Israel bernama Kiryat Yam, ketika seekor Putri Duyung menampakkan dirinya di waktu senja. Putri Duyung tersebut menarik perhatian para penduduk setempat di pinggir pantai. Mereka melihat makhluk tersebut separuh manusia dan separuh ikan, dan sedang berjemur di bawah sinar matahari. Ketika didekati, Putri Duyung tersebut bergegas kembali terjun ke laut. Mereka semua terkejut mengetahui bahwa wanita tersebut tidak punya kaki namun berekor seperti ikan. Penampakan ini tidak hanya sekali, dan sejak tersebarnya berita tersebut, ratusan orang mengaku melihat Putri Duyung tersebut. Berita ini menjadi sangat populer hingga wali kota-kota tersebut memberikan imbalan $25.000 untuk bukti bahwa makhluk itu ada. Namun sampai saat ini belum ada seorang pun dapat memberikan bukti tanya tentang keberadaan makhluk ini. 9. Columbus dan Putri Duyung Karibia. Christopher Columbus terkenal akan kisahnya bertemu dengan Putri Duyung di masa petualangannya di Kepulauan Hispaniola. Columbus mencatat di catatan kapalnya bahwa ia dan krunya menemukan Putri Duyung di kepulauan tersebut, sedang bercengkerama di dalam air. Dan ketika kapal mereka mendekat, Putri-Putri Duyung tersebut keluar dari dalam air dan turut mendekat. Namun Columbus kecewa karena mereka tidak secantik seperti yang diceritakan dalam cerita legenda. Hari ini, Columbus dipercayai bahwa yang ia temukan adalah manatee atau lembu laut. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana seorang kapten tersohor seperti Columbus bisa salah tafsir lembu laut sebagai seorang perempuan, bagaimanapun bentuknya. 8. Putri Duyung Zimbabwe. Di tahun 2012, para pekerja bendungan di Zimbabwe lari tunggang langgang dari pekerjaannya karena diganggu oleh Putri-Putri Duyung dalam sungai yang merasa terusik. Dikenal dalam legenda lokal Zimbabwe dengan nama Mamba Muntu, para Putri Duyung tersebut mengganggu para pekerja bendungan ketika mereka berusaha menyelesaikan bagian terakhir dari bendungan tersebut. Penduduk setempat mempercayai bahwa Putri Duyung membawa sial dan pertanda buruk dan para pekerja tersebut menolak menyelesaikan pekerjaan mereka. Pemerintah setempat dalam upaya untuk menyelesaikan proyek bendungan, akhirnya merekrut karyawan kulit putih untuk menyelesaikan pekerjaan, mengingat mereka tidak paham legenda budaya setempat. Namun para pekerja kulit putih itu pun juga melarikan diri dan bersumpah tidak akan kembali karena diganggu oleh Putri Duyung dalam sungai. Dalam upaya menenangkan situasi, pemerintah setempat dan kepala suku melakukan upacara dan persembahan agar proyek tersebut dapat lekas terselesaikan. Di Zimbabwe, hal supernatural dan mistis masih bagian dari kehidupan sehari-hari. 7. Orang ikan. Pada tahun 1943 Perang Dunia II masih berkecamuk, namun ini tidak menghentikan salah satu penampakan terbaik Putri Duyung yang pernah tercatat dalam sejarah. Di Kepulauan Kai di Indonesia, pasukan Jepang telah membentuk sebuah pasukan pengintai. Saat itu sebagian pasukan pengintai melaporkan melihat figur manusia dalam air dengan banyak duri di bagian pundaknya dan kepala dan mulut seperti seekor ikan koi. Figur Putri Duyung tersebut sering dilihat di danau dan daerah pantai di Kepulauan Kai. Pasukan tersebut heran dengan apa yang mereka lihat, namun setelah mengetahui dari penduduk setempat, mereka memahami Putri Duyung tersebut oleh orang lokal dinamakan manusia ikan. Dan ketika penampakan tersebut berlanjut, salah seorang sersan bernama Mr. Taro Horiba diundang oleh kepala suku untuk melihat apa yang mereka tangkap di jaring mereka. Ketika sampai di desa, ia masuk ke rumah kepala suku dan menemukan salah satu makhluk ini terbaring di lantai. Ia melihat tubuh yang dipenuhi rambut-rambut merah, banyak duri di pundak, muka tanpa bibir dan mulut seperti ikan yang penuh dengan gigi-gigi tajam. Ia sangat bingung dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Setelah perang, ia mendesak para ilmuwan Jepang untuk meneliti makhluk itu. Namun, tidak ada seorang pun yang percaya dengan ceritanya. 6. Putri Duyung Active Pass.
Di tahun 1967, British Columbia menjadi pusat fenomena putri duyung ketika seekor putri duyung terlihat berjemur di tepi sungai di Kepulauan Maine. Para penumpang kapal feri di hari itu melihat seorang perempuan tanpa busana duduk di tepi pantai. Ia berambut pirang dan mempunyai ekor layaknya lumba-lumba. Beberapa saksi sangat terkejut dan terganggu ketika melihat putri duyung tersebut memakan ikan salmon yang mentah. Setelah penampakan oleh para penumpang feri, putri duyung tersebut terlihat sekali lagi beberapa minggu kemudian. Dan ketika berita ini menjadi heboh, semua orang berusaha mencari segala informasi tentangnya. Koran lokal bernama The Colonist bahkan memberi hadiah $25.000 untuk siapa yang dapat menangkap makhluk tersebut, dan bahkan telah disediakan rumah dan tempat untuknya jika ia ditemukan. Walau banyak yang mengira bahwa semua ini adalah sandiwara, banyak yang percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. 5. Kaiman. Di tahun 2008 kehebohan terjadi di Afrika Selatan ketika putri duyung legendaris bernama Kaiman menampakkan dirinya dan membuat berita. Saat itu sekelompok sahabat sedang bermain di pinggir sungai, saat mereka mendengar percikan air dan suara yang keras dari kejauhan. Ketika mereka selidiki, mereka menemukan seorang perempuan di dalam air. Ia tersebut mempunyai kulit putih yang pucat dan rambut hitam yang panjang. Kulitnya sedemikian putih hingga terlihat berkilau. Yang paling mencengangkan adalah ketika ia berbalik badan, matanya berwarna merah. Tidak lama, putri duyung tersebut berteriak seperti menangis, membuat sekelompok orang tersebut kebingungan. Tidak lama, putri duyung itu terjun dan menghilang di air sungai yang keruh. Penduduk Afrika Selatan sangat takut dengan putri duyung yang bernama Kaiman ini, karena ia terkenal menarik orang ke dalam air dan menjebak mereka di dalam kedalaman air dengan benda-benda yang paling diinginkan korbannya. 4. Putri duyung Skotlandia. Skotlandia mempunyai banyak misteri dan legenda, dengan putri duyung sebagai salah satunya. Namun di tahun 1980, ada kejadian seekor putri duyung dibunuh sekelompok orang. Ceritanya berawal ketika seorang nelayan rumput laut melihat seorang perempuan berperawakan kecil yang berenang di dalam air. Terkejut dengan penemuannya, ia memanggil banyak orang untuk melihat, dan ketika massa telah terkumpul, putri duyung tersebut bergegas untuk berenang menuju laut. Beberapa anak kecil dalam kelompok massa tersebut melempar batu yang mengenai dan melukai putri duyung itu. Beberapa hari kemudian, mayat putri duyung itu terlihat tergerus di pantai, dan seperti banyak kasus lainnya, mayat ini terlihat dengan kulit yang pucat dan ekor seperti ikan namun tanpa sisik. Setelah mayat ini ditemukan polisi setempat, polisi beranggapan sepatutnya mayat itu diberi pemakaman yang layak. Lalu dibuatlah peti mayat dan dikuburlah mayat tersebut di dekat laut di tempat ia ditemukan. Walau cerita ini sudah lama, tidak ada orang yang yakin di mana lokasi kuburan itu yang sebenarnya, karena tidak ada panduan atau tulisan. Hal ini sampai hari ini masih menjadi sebuah tanda tanya. 3. Putri duyung Selandia Baru. Di tahun 2014 di Selandia Baru sekelompok nelayan mengaku telah menemukan mayat putri duyung di Kepulauan Selatan. Kelompok nelayan tersebut awalnya gelisah karena mengira mereka telah menemukan sebuah mayat pembunuhan. Namun setelah diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang ditemukan bahwa mayat tersebut tidak sepenuhnya manusia. Tubuhnya menyerupai figur manusia namun memiliki ciri-ciri binatang laut. Penemuan ini membuat heboh semua orang di Selandia Baru bahwa telah ditemukan figur manusia laut di Kepulauan Selatan. Karena pihak berwenang tidak tahu apa yang harus dilakukan, pihak berwenang pun mengundang universitas setempat untuk meneliti apa yang mereka temukan. Putri duyung atau tidak, masih menjadi tanda tanya besar. 2. Putri duyung Laut Bering. Seorang pelaut terkenal, Henry Hudson, sedang menjelajah laut utara yang dingin lepas Norwegia di tahun 1608. Ditulis di jurnalnya di mana suatu hari ketika berlayar ia menemukan sekelompok putri duyung yang sedang berenang di perairan. Dan ketika melihat kapal mendekat, salah satu putri duyung itu memanggil teman-teman lainnya untuk datang. Kapten Hudson menggambarkan putri duyung itu punya ukuran tubuh sama besar dengan awak kapalnya, dengan kulit putih pucat dan rambut hitam, dengan ekor lumba-lumba. Kapten Hudson terlihat sangat senang dengan penemuannya. Di saat itu, sering ada anggapan bahwa pelaut sering mengira lembu laut sebagai putri duyung. Namun kasus ini aneh karena di perairan Laut Bering tidak ada lembu laut. Seorang ilmuwan naturalis, Henry Gauss, di bukunya menulis bahwa tidak mungkin Hudson salah dalam mengira hewan ini adalah putri duyung. Ia mengira pelaut kawakan seperti Hudson pasti mampu membedakan binatang laut dengan mudah.
Jadi kemungkinannya adalah Hudson mengada-ngada atau benar-benar melihat sesuatu di luar rancah ilmu pengetahuan. Apakah benar Hudson melihat Putri Duyung di Laut Arktik yang dingin, ataukah ini hanya sebuah dongeng pelaut? 1. Putri Duyung Dirnes. Satu lagi penampakan Putri Duyung dari Skotlandia, dan kasus yang paling terkenal di negara Inggris. Di tahun 1890, Teluk Newark menjadi lokasi penampakan beberapa Putri Duyung. Penduduk setempat melihat figur manusia setinggi 2 meter dengan kulit putih pucat dan rambut hitam. Mereka melihat ia naik ke atas bebatuan pinggir pantai dengan memanjat sebelum akhirnya terjun lagi ke dalam air laut. Penampakan tersebut terlihat dari jauh, dan Putri Duyung tersebut terlihat takut akan manusia dan menjauhi pantai. Setiap tahun, ia hanya mendekat ke teluk di saat musim panas, dan tinggal untuk beberapa waktu sebelum kembali lagi ke laut bebas. Cerita Putri Duyung ini begitu terkenal sampai anak-anak kecil di Inggris pun mengetahuinya. Fakta atau fiksi? Sampai hari ini, legenda Putri Duyung Dirnes di Teluk Newark masih berkelanjutan. Jika Anda suka video ini, klik like dan subscribe untuk lebih banyak lagi konten menarik.